Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Sabtu 23 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-29. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas, bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Benita PRR dari komunitas PRR Pademangan, Jakarta, dengan tema Bertobatlah. Doa dan renungannya oleh saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Bapa sumber hidup abadi, kami bersyukur atas kuasa dan daya Roh Kudus-Mu yang menyemangati hidup kami. Semoga kami mampu membuka diri untuk mendengarkan bisikannya, agar kami menjadi umat yang mau bertobat dari dosa-dosa kami. Kuatkanlah kami, agar kami semakin mampu merawat pohon iman kami, sehingga iman kami semakin bertumbuh subur dan berbuah. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Dosa dan penderitaan. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu,
Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon itu. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bertobatlah. Sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Kristus, tidak jarang terjadi bahwa kita begitu peduli untuk mengurusi hidup orang lain. Dalam setiap peristiwa yang dialami seseorang, selalu saja ada komentar yang muncul. Yang biasanya tidak pernah absen adalah komentar miring atau negatif. Entah orang mengalami keberhasilan atau kegagalan, kegembiraan atau kesedihan, ada saja komentar negatif yang dilontarkan. Inilah salah satu sikap yang mendatangkan dosa dan membutuhkan ajakan untuk bertobat. Sahabat-sahabatku yang terkasih, ada 2 intisari yang bisa kita renungkan lebih lanjut dari perikop Injil hari ini. Pertama, tentang malapetaka yang menimpa orang Galilea karena ulah Herodes, dan malapetaka yang terjadi atas 18 orang yang ditimpa menara dekat Siloam. Mereka mendapat malapetaka bukan karena dosa mereka melebihi semua orang lain di Galilea dan Yerusalem, tetapi malapetaka itu menjadi tanda supaya semua bertobat. Dan intisari kedua adalah perumpamaan mengenai pohon ara yang tidak berbuah dan diberi kesempatan selama 1 tahun lagi untuk berbuah. Perumpamaan ini pun hendaknya direnungkan dalam konteks pertobatan. Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak berubah karena tidak menyatu dengan Sang Guru untuk bertobat. Yesus mengkritik kebiasaan buruk tersebut dan mengingatkan, jikalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa dengan cara demikian. Sahabat-sahabatku yang terkasih, setiap orang bertanggung jawab atas perkembangan dirinya. Bagaikan pohon ara dalam perumpamaan Yesus, ada saatnya setiap pohon dinanti buahnya dan dinilai berdasarkan perkembangan apa yang sudah dihasilkan. Santo Paulus juga mengingatkan bahwa setiap pribadi hendaknya bertumbuh ke arah Kristus dan berpusat padanya. Di dalam Kristus, kita bisa mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar, dan kedewasaan, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh zaman dan segala kesulitannya. Kiranya itulah situasi pohon yang baik dan berbuah yang banyak, dan juga memampukan orang lain untuk turut berbuah lewat kehadiran dan kesaksian hidup kita sebagai orang Kristiani. Cerminan kebaikan kita sebagai orang Kristen tidak dilihat dari seberapa lamanya kita berdoa, tetapi buah dari doa, yakni kasih dalam pelayanan serta berkat-berkat yang Tuhan berikan. Berbuahlah dalam Tuhan, karena Ia akan selalu menumbuhkan iman kita agar tak mudah layu. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Ya Tuhan,
Semoga kami bertumbuh dalam iman yang matang sebagai buah dari doa dan pengharapan kami kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga orang-orang sakit Engkau jamah dan sembuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga yang berduka dan berputus asa mendapatkan penghiburan dari-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga rahmat pertobatan Engkau curahkan bagi kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita mempersembahkan wujud pribadi dan keluarga kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.